Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 22 Februari 2024. Beragam berita menarik Anda dapat baca dalam Tribun Timur cetak hari ini. 4 diantaranya akan kami highlight untuk Anda. Di halaman utama Tribuners kita dapat melihat berita masih terkait pemilu. Alumni hukum bobol gudang PPK. Berdalih naikkan suara, ayahnya ubah hasil pileg dan Bawaslu mengatakan tak potensi PSU. Dari Jeneponto, Tribun Timur melaporkan 2 pemuda di Jeneponto ditangkap anggota Polres Jeneponto karena ketahuan membobol gudang PPK Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto pada Senin 19 Februari 2024. Keduanya bahkan sempat mengubah hasil penghitungan suara untuk Pilpres dan pemilihan calon anggota legislatif atau caleg. Kedua pelaku yang masing-masing berinisial AA 28 tahun dan NF 18 tahun, mereka diketahui merusak 4 kotak suara dan mengubah suaranya. Hasil pemeriksaan menyebutkan AA merupakan alumni Fakultas Hukum sebuah perguruan tinggi negeri di Makassar. Komisioner KPU Jeneponto Bustanil Nasa mengatakan peristiwa pembobolan dan perusakan tersebut terjadi pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Pelaku masuk ke dalam gudang kantor Kecamatan Bangkala Barat melalui pintu belakang setelah merusak gembok pintu. Setelah berada di dalam gudang, kata Bustanil, pelaku kemudian merusak segel kotak suara dan melakukan perubahan suara di C1 hasil perhitungan suara dari TPS. Kemudian Tribuners, ada 59 TPS yang akan melaksanakan pemilihan ulang. Sebanyak 59 tempat pemungutan suara atau TPS di Provinsi Sulsel dipastikan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dalam pemilu 2024. Keputusan ini diambil karena adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara. Pelanggaran yang terjadi meliputi berbagai hal seperti adanya kekeliruan dalam proses pemungutan suara. Di samping itu, KPU Sulsel mencatat ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Namun, pada saat pencoblosan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara rupanya tetap memberikan izin untuk melakukan pencoblosan. Dan kita dapat melihat Tribuners juga infografis yang berada di halaman utama, 85 caleg suara terbanyak sementara DPRD Sulsel. Kita dapat melihat dari Dapil Sulsel 2 Makassar B, kemudian ada Dapil Sulsel 3, ada Dapil Sulsel 1 Makassar A, kemudian Dapil Sulsel 7 dari Bone, kemudian Dapil Sulsel 8 Sopeng Wajo, kemudian ada Dapil Sulsel 4 Jeneponto Bantaeng Selayar, Dapil Sulsel 9 Sidrap Pinrang Enrekang, Dapil Sulsel 5 Bulukumba Sinjai, kemudian Dapil Sulsel 10 Tanah Toraja Utara, kemudian ada Dapil Sulsel 6 Maros Pangkep Baru dan Parepare. Kemudian dari Dapil Sulsel 11 ada Luwu, Palo Utara dan Luwu Timur, masing-masing telah lengkap terdata hingga berita hari ini diturunkan. Kemudian PAN, PKB dan PDIP terancam kehilangan kursi di Dapil 9 Tribuners. 3 partai politik di DPRD Sulsel Dapil 9 terancam kehilangan kursi perwakilannya. 3 parpol itu, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya ketiga partai itu masing-masing memiliki perwakilan 1 anggota dewan. Dapil 9 Sulsel menghimpun Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Sidrap. PAN misalnya, pemilu 2019 lalu, Partai Besutan Zulkifli Hasan ini pemenang kursi kedua setelah Nasdem, di mana PAN berhasil mengantongi 57.831 suara, sedangkan Nasdem unggul 73.671 suara. Dengan perolehan suara PAN, Arifin Bando akhirnya terpilih jadi anggota dewan dengan raihan 17.272 suara. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 11 masih dengan berita pemilu dari Sulsel.
Di rubrik Sulsel Memilih, ada Nasdem hingga Golkar berebut kursi ketua DPRD. Demokrat hingga PDIP terlempar dari pimpinan. Makassar, Tribun Timur melaporkan perhitungan suara daerah pemilihan atau Dapil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Makassar sudah masuk 50%. Saat ini, Partai Nasdem memimpin perolehan kursi sementara. Partai besutan Andi Rahmatika Dewi di Kota Makassar ini meraih 7 kursi. Terdapat di grafis yang bisa Tribuners saksikan juga di sebelah kiri layar. Kemudian menyusul Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Gerindra dengan masing-masing mengumpulkan 6 kursi. Partai Nasdem berhasil meraih 2 kursi di Dapil Makassar 2 dan 3. Sementara itu Partai Golkar hanya mampu menambah kursi di Dapil Makassar 2. Saat ini Partai Golkar kalah tipis dari P3 untuk merebut kursi ketiga. P3 meraih 2.664 suara. Partai Golkar meraih 2.652 suara untuk pembagian 5. Selisihnya sangat tipis 10 suara Tribuners. Jika Partai Golkar meraih 3 kursi, maka persaingan menjadi ketua DPRD Kota Makassar akan semakin ketat. Kini Partai Golkar meraup suara paling tinggi di Makassar. Partai yang dipimpin oleh Munafri Arifuddin ini telah mengumpulkan 39.896 suara. Sementara Nasdem juga masih berusaha mengejar untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua. Perolehan suara sementara Nasdem sebanyak 37.790 suara. Nah, Adi Rashid Ali terancam tak duduk. Sebanyak 2 partai besar di Kota Makassar terancam kehilangan kursi pimpinan di DPRD Makassar. Diketahui pada periode 2019-2024, Partai Demokrat dan PDIP berhasil mengantongi 6 kursi. Partai Demokrat mengontrol 74.726 suara dan PDIP 62.785 suara. Perolehan kursi tersebut mengantar keduanya menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Makassar. Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rashid Ali sebagai Wakil Ketua 1, sementara Ketua DPC PDIP Makassar Andi Suhada Sapaile sebagai Wakil Ketua 2. Namun pada pileg ini keduanya tak lagi menjadi bintang. Suara Demokrat dan PDIP kian meredup. Real count KPU RI versi 21 Februari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, posisi Demokrat ada di urutan ke-8. Bahkan Adi Rashid Ali sebagai pimpinan partai sekaligus pimpinan DPRD masih belum aman. Kemudian ada 4 TPS di Kota Palopo bakal coblos ulang. Dari Palopo, Tribun Timur mengabarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tetapkan 4 TPS di 2 kecamatan akan pemungutan suara ulang. 4 TPS itu tersebar di Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Bara. Komisioner KPU Kota Palopo Haris Sulfikar mengatakan jadwal PSU telah ditetapkan yakni pada Sabtu 24 Februari 2024. Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, PSU akan dilaksanakan di 4 TPS pada hari Sabtu 24 Februari 2024, kata Haris Sulfikar. KPU Palopo sedang menyiapkan logistik yang akan digunakan untuk PSU di 4 TPS tersebut. Haris Sulfikar juga mengatakan PSU ini akan dilakukan di 1 TPS Kecamatan Mungkajang dan 3 TPS di Kecamatan Bara. TPS 2 Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang dan TPS 15 Rampuang, Kecamatan Bara akan PSU khusus pemilihan presiden dan wakil presiden tambahnya. Untuk melihat informasi selengkapnya Tribuners, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Ya, gimana Puang? Seru nih ini deh. DPRD Kota. Seru sekali. Ini karena ini siapa yang menjadi ketua DPRD nanti ini? Iya, betul. Ya? Jadi, coba analisa dulu. Ya, jadi kita bicara faktanya dulu sekarang. Saat ini posisi sementara Partai Golkar unggul suara di semua dapil. Ada 5 dapil, sekitar 39.000. Sementara itu Partai Nasdem 37.000. Nah, artinya beda tipis.
beda tipis. Tapi untuk sementara partai Nasdem memimpin perolehan kursi dengan 7 kursi di posisi 50% TPS yang sudah terhitung. Nah, saat ini perebutan kursi terakhir atau kursi ke-10 di Dapil Makassar 2 yang di Dapil Utara itu Tallo, kemudian Buntana, Kecamatan Maju, ada sekitar 5, Kepulauan Sangkarang, Bontoala, apalagi Ujung Tanah ya. Nah, ini perebutan antara kursi terakhir itu ada 3 partai, ada Partai Golkar, kemudian P3 dan Hanura. Iya. Kalau Partai Golkar yang dapat ini puang Kursi terakhir? kursi terakhir, maka 7 kursinya secara keseluruhan. Iya. Artinya Golkar akan menumbangkan Nasdem di Makassar. Ya, untuk kali ini. Untuk kali ini. Kan pemilu lalu Golkar ditumbangkan, Iya. pemilu ini Golkar yang menumbangkan lagi Nasdem. Iya. Ini Seru akan ya? sangat seru sampai di perhitungan Terakhir. terakhir. Betul. Nah, tadi sudah ada konferensi pers di sana bahwa P3 katanya dicuri suaranya. Pika dong. Siapa minta deh? Ini kita tidak tahu siapa yang mencuri. Oh, di Tallo ini? Di Tallo. Jadi ini Iya, akan iya. menjadi sangat sengit untuk perebutan kursi terakhir karena beda tipis. Iya, tahu. Perhitungan di tanggal 21 kemarin Ya, itu sisa beda 10. beda 10 suara. Iya, kursi ketiga Golkar dengan kursinya P3. Kalau didapat kursinya P3 selesai. Golkar jadi ketua DPR di Makassar. Iya. Seperti itu. Jadi akan mulai panas menuju Pilwali. Iya, betul. Karena biar bagaimanapun ini adalah tiket menuju Pilwali. Iya, Kalau sama kursinya pastilah startnya awalnya sama. betul. Nah, ini akan seru di Pilwali nanti ini. Siapa yang akan memenangkan Pilwali kali ini? Apakah usungan dari Partai Golkar koalisinya atau koalisi dari Partai Nasdem? Iya. Atau bisa saja gabung, kita tidak tahu bagaimana Iya. hasilnya karena partai-partai besar ini di 5 besar partai ini sangat superior Iya pemilu kali ini. Seperti itu kok. Nah, kita lihat saja nanti karena sudah saling klaim. Sekretaris Nasdem sudah mengklaim kita menang bos 7 kursi. Iya. Kemudian begitupun dengan Partai Golkar, kita juga menang bos 7 kursi. Iya. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan memenangkan, tapi ini akan menjadi penentu atau menjadi starting awal, menjadi kekuatan atau modal awal untuk menuju Pilwali yang akan digelar November tahun ini. Yes. Nah, di sisi lain Pong ada juga hal yang memiriskan. Apa sih itu? Jadi Partai Demokrat ini Hmm. mantan yang kemarin menjadi ketua 1, wakil ketua 1 ini Iya. terancam terlempar Ih, dari berebutan kursi pimpinan. Adira sekali berarti. Ada. Berapa di kursinya Godong? Suaranya? Sampai saat ini Pong kita hitung ya. Iya. Ini untuk ini harus disclaimer dulu, baru 50% suara yang masuk. Iya. Ini dia baru 4 kursi dia kumpulkan Oh, DE. dari 6 kursi. Bahkan Pak Ara juga suaranya tidak signifikan di Dapil Makassar 4. 4. Pak Nakukan Manggala. Bahkan di sana Demokrat tidak dapat kursi. Nah, kemudian yang PDIP ini agak lebih keluar juga kemungkinan dari kursi pimpinan. Karena kursi pimpinan ini dikuasai oleh Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra. Gerindra dan PKS kembali masuk Oh, gitu ya. kursi pimpinan. Yang rekor ini PKS karena selama ini mereka tidak pernah masuk ke kursi pimpinan dan akhirnya bisa masuk dengan adanya petarung-petarung baru. Betul. Anak-anak muda semua rata-rata di PKS ini. Luar biasa. Jadi yang merepresentasikan saya lihat ini caleg-caleg muda yang akan duduk nanti di DPRD Kota ini PKS. PKS ya. Di Makassar 5 itu 2 anak muda, baru sekitar 34, ada yang bahkan baru selesai kuliah. Kemudian di Makassar 1
kemungkinan ketuanya. Di Makassar 2 hilang, Bu Andi Astia dan kawan-kawan. Yang bisa menambah di Makassar. Kalau kita lihat, ini juga nanti kita akan ulas khusus PKS yang dia menurunkan caleg-caleg mudanya. Iya. Anak-anak muda tapi Energi baru. Iya, tapi mereka kaya. Iya. Iya, gampang kan juga besar itu maintenance-nya kalau caleg. Ada ke 100. Oke, itu Iya. saja, Bang. Terima kasih Kakak Ci. Kita beralih ke rubrik Sulsel Tribuners. Ada Andi Bataralivo dan Muhammad Saleh diminta turun ke pasar pasca dilantik jadi PJ Bupati Wajo dan PJ Bupati Luwu. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan atau Sulsel Bahtiar Baharudin melantik PJ Bupati Wajo Andi Bataralivo dan PJ Bupati Luwu Muhammad Saleh. Pelantikan dan sumpah jabatan digelar di Aula Tudang Sipulung, Rujak Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar pada Rabu 21 Februari kemarin. Andi Bataralivo merupakan Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Sementara Muhammad Saleh adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel. Hari ini telah dilantik penjabat Bupati Wajo dan Luwu terhitung hari ini atau pada Rabu kemarin. Menjabat sampai dilantiknya penjabat yang baru, kata Bahtiar Baharudin. Bahtiar meminta Andi Bataralivo dan Muhammad Saleh mengendalikan inflasi. Olehnya itu keduanya diminta turun di lapangan memantau ketersediaan 21 bahan pokok. Kemudian Andi Bataralivo kumpulkan Forkopimda, kemudian Muhammad Saleh bedah APBD adalah langkah yang dilakukan pada awal masa jabatannya setelah dilantik. Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralivo dan PJ Bupati Luwu Muhammad Saleh langsung tancap gas usai dilantik. Keduanya telah memiliki rencana kerja yang akan dilaksanakan di awal kepemimpinannya. Andi Bataralivo akan mengumpulkan Forkopimda Kabupaten Wajo. Ia bakal mempelajari program prioritas Wajo saat ini. Sementara Muhammad Saleh akan melihat rancangan APBD Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan. Tribuners juga dapat melihat profil dari PJ Bupati Wajo Dr. Andes Andi Bataralivo MSc dan juga PJ Bupati Luwu Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MSI. Kemudian Tribuners, ada 8 proyek diresmikan di hari jadi ke-680 Sidrap. Peringatan hari ulang tahun ke-680 Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan ditandai dengan peresmian 8 proyek oleh penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharudin. Ada 4 proyek jalan diresmikan dengan panjang jalan diperbaiki 3,7 km. Rinciannya ruas jalan Betao Riase Tenatoro 1,5 km, kemudian Tanru Tedong Compong Larompok 900 meter, kemudian Panreng Waladeceng 555 meter, dan Pangkajene sampai di Empagae 800 meter. Proyek tersebut merupakan perbaikan jalan bantuan Provinsi Sulsel, ungkap Bahtiar Baharudin melalui keterangan tertulis diterima pada Rabu 21 Februari. Diresmikan pula Rumah Sakit Umum Daerah 2 Pitue, Pusat Layanan Usaha Terpadu Sidrap Laboratorium Kesehatan Daerah, kemudian Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM METE. Peringatan hari jadi ke-680 Sidrap berlangsung di lapangan Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watang Pulu pada Selasa 20 Februari 2024. Kemudian ada informasi Kades mengamuk di Musrenbang tuntut perbaikan jalan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kecamatan Libureng diwarnai kericuhan. Kepala Desa Biduang Andi Nur Alim mengamuk. Ia membanting kursi di tengah musrenbang. Dari video beredar, Andi Nur Alim awalnya duduk di bagian depan, tiba-tiba berdiri dan membanting kursi. Sontak suasana musrenbang memanas. Ia pun menyampaikan protes. Musrenbang tingkat Kecamatan Libureng digelar di gedung PGRI Kecamatan Libureng pada Rabu 20
1 Februari 2024. Musrenbang itu dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar. Hadir seluruh Forkopincap Libureng. Kemudian Andi Nur Ali mengaku kesal karena desa dipimpinnya tidak mendapat perhatian pemerintah. Kondisi jalan di desanya tak pernah diperbaiki. Padahal Musrenbang 2023, pengaspalan untuk 2024 adalah Biduang hingga Matirong Deceng. Untuk melihat informasi selengkapnya Tribuners, berikut tayangan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Padi. Halo Kak Ca. Apa yang berita hangat ini di Sulsel ini Kakak Suadi? Ini kemarin ada 2 lagi pejabat bupati yang dilantik oleh pejabat gubernur Sulsel, Bang Bahrudin, yaitu pejabat Bupati Wajo dan pejabat Bupati Luwu. Yes. Pejabat Bupati Wajo yang dilantik itu Andi Batara Libu. Sebelumnya dia menjabat sebagai Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Sedangkan Muhammad Saleh menjabat sebagai pejabat Bupati Luwu. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya ini diminta untuk langsung turun ke lapangan pasca dilantik. Jangan tinggal duduk di ruang kerjanya ataupun di ruangan ber-AC, langsung turun ke pasar, karena yang menjadi program prioritas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat saat ini adalah pengendalian inflasi. Dan untuk mengendalikan inflasi ini ada 21 kebutuhan pokok yang sudah dijamin harus dikendalikan harganya. Namun tentunya di kabupaten tersebut tidak semua 21 bahan pokok ini tersedia. Olehnya itu ketika ada terjadi ketimpangan ataupun kelangkaan, bisa berkoordinasi antar daerah untuk mengisi 21 adanya mungkin 21 bahan pokok yang langka tersebut. Jadi tidak ada kenaikan harga maupun tidak terjadi inflasi. Nah pasca dilantik ini Andi Batara Libu juga langsung ke Wajo. Yang pertama ini akan dilakukan adalah menemui seluruh Forkopimda Kabupaten Wajo untuk melakukan konsolidasi dan pemantauan mungkin program prioritas yang selama ini yang dikerjakan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Amran Mahmud dan Amran. Dia juga akan mungkin bertemu dengan para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, sedangkan Muhammad Saleh juga langsung ke Luwu. Nah, dia akan mempelajari dulu rancangan APBD yang telah disahkan Kabupaten Luwu tahun lalu untuk 2024, dan dari hasil itu dia akan melihat program-program kerja yang akan dikerjakan, terutama juga terkait masalah inflasi. Begitu Kak. Kita beralih ke rubrik Tribun PSM Tribuners yang berada di halaman 16. BC balas dendam di Batakkan, incar 3 poin dari Bali United. PSM Makassar bertekad mengalahkan Bali United saat bertemu pada pekan 25 Liga 1 2023-2024. Kerja keras akan ditunjukkan penggawa pasukan Rambang demi meraih poin penuh. PSM Makassar akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Batakkan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu 24 Februari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Misi balas dendam diusung anak asuh Bernardo Tavares setelah kalah pada pertemuan pertama lawan Bali United. Kala itu mereka takluk dengan skor 2-3 dari Serdadu Tridatu dalam duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Jumat 11 Agustus 2023. MR Van CS menatap big match ini dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka tidak terkalahkan di 6 pertandingan terakhir di Liga 1. Tren positif ini tentu ingin terus dilanjutkan, apalagi mereka butuh kemenangan untuk perbaiki posisi di klasemen sementara.
Juara bertahan Liga 1 ini menempati peringkat 10 klasemen dengan 32 poin. Lawan Bali United kesempatan memangkas jarak poin, lantaran Bali United di peringkat 4 klasemen dengan 41 poin. Posisi 4 merupakan batas untuk masuk Champions Series. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengingatkan anak asuhnya menunjukkan fokus, agresivitas, dan intensitas di lapangan jika ingin menang. Menurutnya PSM Makassar bisa lebih baik sebagai suatu tim kalau setiap pemain memberikan yang terbaik. Kemudian supporter siapkan koreo. Skuad PSM Makassar tak berjuang sendiri ketika lawan Bali United di Stadion Batakan mendatang. Kelompok supporter The Maxmen siap memberikan dukungan. Mereka telah mempersiapkan koreo khusus untuk membakar semangat Laskar Pinisi. Supporter akan penuhi Stadion Batakan Balikpapan saat PSM Makassar kontra Bali United pada Sabtu 24 Februari mendatang. Ketua The Maxmen Zona Kaltim, Eriandi, mengatakan pihaknya akan menunggu The Maxmen dari Makassar untuk kolaborasi koreo kreatif. Sehingga pada laga ini supporter memberikan dukungan yang terbaik. Informasi selengkapnya akan dijelaskan dalam tayangan ulasan berikut ini yang disajikan oleh tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Kakak Sudi. Halo kau, Cak. PSM nih mau on fire ya? Iya, on fire. On fire ya? 6 laga tidak terkalahkan. Wih, ini kayaknya ini mau balas dendam ini PSM sama Bali United ini. Iya, karena kemarin kan pertemuan pertama di kala 23 ada Iya. kemarin kontroversi Betul. saat gengsi Iya. yang waktu aslinya Yuran sama Nufli Setiawan. Iya. Ya. Jadi kita untuk terbitan harian Tribun Timur edisi Kamis 22 Februari 2024 untuk PSM terus terbit dengan judul Misi Balas Dendam Dibatakan. Kita tahu tadi PSM kalah di pertemuan pertama di Stadion Kapten Iwayang Dipta dengan skor 2-3 pada 11 Agustus 2023 lalu, dan ini menjadi kesempatan bagi PSM untuk membalas kekalahan tersebut, apalagi mereka dalam tren positif di 6 laga tidak terkalahkan. Tentu ini akan menambah kepercayaan diri pemain untuk merebut 3 poin. Kita tahu 3 poin ini sangat penting bagi PSM untuk naik ke papan atas klasemen. Apalagi kalau menang lawan Bali, setidaknya bisa memperkecil juga selisih poin, karena Bali sekarang di peringkat 4 dengan poin 41 ya. Kalau menang dengan setidaknya bisa diperkecil hingga 6 poin lah selisihnya. Jadi menjaga peluang juga PSM untuk mempertahankan gelar juara Liga 1. yes, alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Dari itu sang pelatih ini Bernardo Tavares meminta para pemainnya untuk bekerja keras nantinya di pertandingan. Ada 3 hal penting yang harus ditunjukkan oleh pemainnya, yaitu fokus, agresivitas, dan intensitas. Menurutnya dengan jika hal ini ditunjukkan oleh para pemain, maka hasil kemenangan bisa diraih lah di pertandingan nanti. Nah, dalam pertandingan nanti ini juga tentunya The Maxmen khususnya di zona Kaltim akan hadir, tentunya mendukung langsung MRVCS di pinggir lapangan. Dan bahkan ada beberapa dari The Maxmen yang dari Makassar, Sulawesi Selatan sudah berangkat ke kota Balikpapan mulai hari ini, karena ada 3 gelombang khusus untuk kelompok supporter Maxmen yang berangkat, dan hari ini sudah tiba. Kemudian akan diprediksi lagi 2 gelombang akan tiba jelang pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu mendatang. Tentu ada koreografi khusus akan ditunjukkan demi membakar semangat para penggawa pasukan Raman selama 90 menit pertandingan melawan Bali. Begitu kau, Cak. Wah, luar biasa. Bagaimana persiapan striker? Pemain adakah yang
baik-baik semua dari yang cedera? Kemarin 2-3 hari lalu ada 3 pemain sempat cedera, Reza Arya, kemudian dari Skieka dan Adilson Silva. Namun diprediksi dalam lawan Bali ini mungkin mereka sudah pulih dan bisa dimainkan oleh Bernardo Tavares. Pokoknya on fire. Pokoknya full squad on fire ya. Semoga 3 poin. Insyaallah, amin. Emang kopi. Beragam informasi dan berita menarik lainnya juga dapat Anda baca di koran Tribun Timur edisi hari ini, Tribuners. Bagi yang tertarik untuk membaca selengkapnya bisa mendapatkan koran Tribun Timur di agen terdekat. Dan untuk berlangganan 80.000 per bulan dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 atau SMS dan WhatsApp ke hotline Tribun Family Card di 081-1413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi Kamis 22 Februari 2024 kali ini. Saksikan juga informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.